Hai, apa kabar? Hari ini kita akan berdiskusi mengenai cara mendapatkan pacar. Penasaran gimana caranya? Mari kita tanyakan ke relationship expert kita. Let's go! Hai, what's up everyone? What's up GVV? Gue berasa di awal udah misleading nih. Lah, kenapa misleading nih? Cara mendapatkan pacar loh. Kenapa misleading? Iya, expertnya itu loh. Ngapain di situ? Lah kan Anda sebagai guru relationship gue menganggap lo expert Ci. Jadi wajar Gue juga dong. merasa algoritma TikTok juga seperti itu kayaknya. Nah, yang mau gue bahas hari ini itu adalah perbedaan gimana cara orang itu berkenalan sampai pada akhirnya menjalin suatu hubungan antara orang-orang seumuran kita dulu ketika kita masih umur belasan dengan orang-orang sekarang nih yang gue bilang tadi kan dulu itu kita kalau misalnya kita mau kenalan sama seseorang setidaknya kita tahu dulu nih orangnya itu siapa, wujudnya itu seperti apa dan dia itu siapa, baru kita memutuskan untuk mau berkenalan sama seseorang kan. Sekarang orang itu beda. Orang itu kalau misalkan mau kenalan sama orang itu segampang kita sliding into DM seseorang. Tapi lo tahu gak sih dulu tuh ada yang namanya MSN? MSN? Oh tahu. Messenger ya, itu kan lo kan bisa ngechat entah siapa gitu kan? Oh ya? Bukannya itu teman-teman kita nge-add ID teman-teman kita gitu. Nah, gue tuh juga berpikir kayak gitu karena itu yang terjadi sama gue ya. Tapi ternyata orang-orang lain tuh juga bisa kenalan secara random orang-orang di MSN itu. Oh. Dulu ya. Tapi memang kemudian skalanya menjadi tidak semasif sekarang sih. Karena sekarang tuh aplikasi gitu-gitu kan, gampang, terus cepet ada di tangan selalu kan. Yang gue concern itu ke gimana ya? Ke the depth of the relationship gitu. Gimana caranya bisa mereka membangun relationship yang dalam, depth, apa ya? Apa bahasa Indonesianya? Yang meaningful lah. Kedalaman relationshipnya. Kedalaman relationship itu ketika mereka bertemu, masih PDKT ya, istilahnya PDKT secara virtual. Sedangkan dulu kita kalau mau PDKT itu harus secara langsung loh. Gimana mereka bisa menemukan depth of conversationnya itu? Sebetulnya ya Har, kita tuh tidak akan pernah benar-benar bisa mengerti apa yang generasi selanjutnya atau apa yang generasi sebelumnya tuh rasakan sebenarnya. Kita ngerti cuma adalah ketika kita apa yang kita jalani adalah apa yang kita mengerti gitu. Gue ngerti sih concern lo. Dan gue ngerti kenapa lo concern. Karena ya lo tidak bisa mengerti gitu. Kok lo tuh bisa gitu loh. Kayak mendekati orang tanpa pernah ngerti bentuknya kayak apa. Atau misalnya kayak lo bahkan ada yang misalnya ya sekarang banyak punya pacar virtual gitu kan. Tidak pernah ketemu dan segala macam ya. Kok bisa gitu kan. Tapi itu juga didorong karena memang kehidupan mereka sudah berubah Hari. Cara mereka bersosialisasi ya. Nomor satu tuh cara mereka bersosialisasi itu karena adanya perubahan kekuatan trust yang berbeda terhadap era digital ini loh. Jadi kayak kalau mak bapak gua itu ya kalau beli sepatu lewat misalnya online shop gitu ya, dia tuh masih takut nggak dikirim. Masih ada perasaan kayak kalau nggak pegang barangnya gimana, kalau nggak lihat langsung gimana, ntar kalau meleset gimana, ternyata beda kanan kiri, ada pemikiran itu. Karena pengalaman hidupnya mereka kan mengajarkan bahwa ya semua tuh harus kelihatan fisiknya dulu gitu loh. Harus dipegang, harus dilihat gitu. Nah tapi kalau yang anak-anak sekarang tuh mereka tidak relate dengan pengalaman itu Hari. Kayak kenapa gue dari lahir udah lihat gitu loh. Maksudnya kayak ya udah ini dunia gue gitu. Nah jadi ketika lu bingung kayak gimana sih kalau misalnya dia nggak pernah ketemu sama sekali, apakah kemudian kedalamannya tuh ada? Sebetulnya kita nggak akan pernah benar-benar ngerti ya Hari, apakah kedalamannya tuh ada apa enggak. Tergantung apa yang terjadi di situ gitu. Karena sekarang banyak loh kayak, misalnya kita ngomong nggak ada kedalaman gitu. Sekarang banyak loh itu
si aplikasi Swindler. Iya dong, itu kan berarti kan ada trust yang sangat besar terhadap manusia yang ada di situ, ngerti gak sih? Oke, pertanyaan gue adalah, menurut lo lebih gampang membangun trust ketika dulu kita kenalan sama orang ataupun PDKT sama orang, atau anak-anak sekarang ketika mereka membangun trust melewati virtual? Wah, susah ya. Apa ini tentang preferensi ya? Iya, menurut gue tuh ada hubungannya sama preferensi juga, karena basicnya mereka tuh udah dunia yang berbeda gitu loh, Har. Kayak apa yang salah mempercayai orang dari situ gitu, karena banyak loh orang yang deal bisnis hanya dari misalnya ketemu secara online gitu. Oke, deal dikirim dan banyak yang berhasil gitu. Gue sih tidak menutup kemungkinan gue akan kesana, meskipun kemungkinan buat gue mungkin masih lebih gampang kalau gue ngelihat orangnya langsung ya, mungkin akan jauh lebih gampang percaya gitu. Tapi gue ngerti bahwa dunia sudah berubah dan mereka ini yang beradaptasi sangat cepat gitu loh, berevolusi sangat cepat, kemudian ya mereka makanya kemudian apa ya, kehidupan mereka menjadi sangat cepat karena semuanya gampang kan. Kalau kita kan kayak tunggu orangnya tuh kayak apa, ketemu dulu, ngobrol dulu, lihat dulu gitu kan. Nah tapi kalau lu ngomong sama gue kayak apakah itu trustnya tuh bisa dipercaya yang mereka ini? Ya bisa aja gitu kan. Masalahnya kadang kalau kita ketemu orang juga masih bisa ditipu kan. Itu kan tergantung banget situasinya. Tapi yang gue percaya adalah sesuatu yang cepat tidak akan dalam dan lama. Itu yang gue percaya. Nah itu dia yang menjadi concern gue juga, dimana gue ngerasa ya kayaknya lebih gampang untuk kita terbuka dengan orang ketika kita membangun relationship dari awalnya itu dengan apa ya, dengan trust yang cukup gitu. Yes. Kita membangun relationship berdasarkan trust itu lebih mudah. Kenapa gue bilang gitu? Karena sekarang ya gue sering diceritain kalau misalnya ada teman gue, dia tuh susah untuk jujur bahkan sama pasangannya sendiri. Lu pernah nggak ada di posisi dimana lu susah untuk jujur dengan pasangan lu sendiri? Tunggu. Aku butuh konteks lebih banyak. Temanmu ini maksudnya susah jujur ini kenapa? Karena dia terlalu banyak teman virtual atau? Bukan terlalu banyak teman virtual sih. Karena mereka kenalannya juga gimana ya? Karena mereka kenalannya mungkin dari dating apps. Oke, terus pacaran. Nah terus dia ketika punya masalah, dia tuh kayak canggung gitu loh. Apakah gue harus ngomong ke dia atau enggak gitu. Jadi bingung tuh. Kalau gue punya masalah, gue harus ceritain ke orang ini, ke pasangan gue atau enggak ya? Oh, tunggu. Jadi ini temanmu ini udah ketemu belum sama pacarnya? Udah. Oh, udah. Siapa tahu kan aku harus tahu dulu nih. Iya, akhirnya udah. Kalau soal apakah gue harus cerita ke pasangan gue atau enggak, itu terjadi di semua pasangan sih, Hari. Oh iya, bukan hanya masalah anak-anak sekarang. Bukan hanya orang-orang yang ketemunya itu dari dating apps atau ketemunya cuma sebentar atau udah lama pun. Oh iya. Gue punya banyak temen yang tidak bisa curhat ke pasangannya juga. Lo nggak tahu kenapa orang selingkuh. Ini lagi rame nih perselingkuhan ya di media sosial ini kan. Tapi emang lu menemukan kesulitan juga untuk bisa menceritakan segala sesuatu ke pasangan lu gitu? Iya, dulu ya. Oh dulu? Oh iya. Kok gue? Belajar. Itulah kenapa gue putus terus. Oh, oke. Oh jadi ini masalah bukan karena medianya ataupun cara ketemu orang zaman sekarang ya? Sebetulnya bisa kalau kita mau dig deeper kayak ke kemudian apa efek dari misalnya ketemu dari dating apps tuh, kemudian setelah ketemu kemudian mereka jadi punya wah ekspektasi gue kayak gini, realitanya kayak gini, kenapa ya kayak gitu tuh. Iya itu ada apa ya, karena kan ada itu ketika lu berkenalan lewat dating apps kan itu sesuatu yang lu ciptakan kan, portrait dari sesuatu yang lu pengen orang tahu itu lu seperti apa. Tapi itu bukan diri lu sendiri. Beda banget ketika lu ketemu secara langsung. Orang itu bisa tahu nih
lu itu seperti apa dengan cara lu ketemu langsung. Iya, memang bisa kayak gitu. Tapi kan kemudian kayak kalau kasusnya adalah ini udah pacaran kan kasusnya kan? Oh iya. Nah ya kalau udah pacaran kan berarti kan udah ada kesepakatan untuk mengerti satu sama lain nih, untuk mau berkomitmen satu sama lain nih. Berarti kan anggapannya ya udah cocok gitu kan. Makanya pertanyaanmu tadi kan komitmen kalau enggak diawali dengan trust kan susah juga sih. Jadi berarti kalau curigaan. asumsiku adalah kalau misalnya mereka udah pacaran artinya mereka udah percaya dong satu sama lain. Oke, asumsi itu dulu di kasus ini. Iya kan. Oke, boleh. Soalnya kalau misalnya kita ngebahas kayak gimana bisa dia dari ini terus trustnya kayak gini, itu terlalu banyak ya faktornya. Iya, itu panjang banget. Tapi kalau misalnya dia udah memutuskan untuk gue mau jalan sama lu dan ya ayo gitu kan, kemudian udah berkomitmen gitu. Kalau nanya kemudian kayak tapi ini orang tuh nggak bisa cerita sama pacarnya Ci gitu ya. Wah itu sih terjadi di nggak semua lah, di banyak banget relationship itu terjadi. Termasuk makanya kalau pertanyaan lu adalah apakah gue pernah menjalani itu, sudah berulang kali. Tuh kan, makanya gue expert kan, gue bilang expert kenapa ya baik banget. Ya gagal terus kan bukan berarti expert ya gitu loh. Tapi iya memang gue sudah pernah menjalaninya. Dan kadang-kadang gini karena ketika lo cerita sama pasangan lo tuh takut menghancurkan ekspektasi dia terhadap lo sebagai pasangan dia, dan kemudian lo takut kehancuran ekspektasi itu akan menuntun pada hilangnya perasaan. Kayak lo tuh merasa mempertaruhkan harga diri lo yang kemudian membuat hubungan lo berada dalam bahaya. Kenapa itu? Kenapa bisa seperti itu? Kalau lo nanya kenapa bisa ya jadi bagaimana kita mempersepsikan kehidupan itu kan tergantung sama dua hal. Unique experience, jadi pengalaman kita di masa lalu, sama social culture atau cultural context lah, konteks budaya lah ya, konteks budaya sekitar kita gitu. Nah, dua hal ini kan menentukan kemudian kehidupan seperti apa yang kita mau. Kehidupan seperti apa yang kita bayangkan akan kita miliki gitu. Ya kan? Ya, social konteks ini kan pasti ada hubungan sama orang tua, saudara, masyarakat sekitar, di mana tempat kita tinggal gitu kan. Kan lu tuh punya kayak milestone yang lu susun dalam hidup lo gitu kan. Kayak lu pengen kayak gini gitu. Nah, di satu titik lu pengen menemukan pasangan gitu kan. Pasti kan manusia tuh kan tercipta untuk ingin berpasangan lah gitu. Itu kan udah universe law gitu. Nah, benar, kodrat, betul. Nah, ketika di satu titik kan kamu kan kehidupan tapi nggak berhenti di situ loh itu kan cuma salah satu milestone dari sekian banyak milestone yang kamu susun di masa depan gitu kan. Di sini kamu berusaha untuk menemukan orang untuk kemudian berjalan bersama ke depannya gitu. Nah, di perjalanan ketika kamu misalnya ketemu di sini nih, ini orang itu tuh kan, kamu kan sebagai orang di umur 25 itu kan kamu sebagai hari 25 gitu kan, di umur 25. Orang ini juga si A di umur 25 gitu misalnya kan. Ketika berjalan 10 tahun kemudian itu kan hari menjadi seseorang yang berbeda. Yang bertumbuh 10 tahun gitu. Orang ini kan juga berubah kan. Jadi ketika kamu di umur 35 itu kan kamu udah lupa kamu yang 25 kayak apa. Kenapa kamu misalnya kayak kenapa kamu tergila-gila sama dia di umur 25 segala macam, itu kan udah beda karena kamu udah jalan bareng loh, ngerti gak sih? Yang kamu inginkan adalah kamu jalan bareng selamanya. Nah, ketika di umur 35 tiba-tiba kamu tahu bahwa nih orang ternyata gak bisa diajak bareng sampai 55, 65 gitu. Kalau lu nanya sama gue kenapa? Ya karena proyeksi kehidupannya tuh beda Karena di setiap titik kehidupan kita tuh punya proyeksi yang berkembang gitu loh. Tapi jadi itu kayak kan awalnya tuh ketemu, jalan, terus kayak gitu. Tapi itu kan masalah menerima perbedaan dari pasangan masing-masing. Betul. Tapi kan kenapa makanya orang dulu tuh lebih setia? Bukan gitu ya, salah. Kenapa orang dulu tuh lebih one marriage forever gitu kan? Lebih kayak satu komitmen selamanya. Ya karena balik lagi dulu tuh merasa kita nggak punya pilihan gitu lah, karena kita ada di lingkungan sosial itu. Terus kemudian kalau kamu bubar sama dia tuh semua orang udah tahu gitu ya, kamu tuh bekas
hubungannya sama dia, orangnya itu kamu sama siapa tuh semua udah tahu, sehingga kamu merasa kalau aku lepas dari orang ini nggak ada pilihan lagi. Oh, apakah itu yang menjadi alasan jangan-jangan kenapa orang itu nggak mau atau nggak berani menceritakan vulnerability-nya ataupun past experience dia karena dia takut pasangannya itu nggak mau menerima dia yang sebelumnya. Kayak buat dia tuh kadang pertaruhannya terlalu besar gitu. Iya. Untuk menceritakan sesuatu yang menurut dia masih bisa dia kubur, gitu ya, mayatnya masih bisa dia kubur gitu. Untuk kemudian kalau misalnya bau busuknya keluar tuh terlalu besar efeknya, sehingga kemudian ya dia memilih untuk ya dia cerita ke orang yang tidak akan membawa risiko besar. Oh, orang yang tidak mau menerima dia. Itulah kenapa kalau kamu nanya sama aku, kenapa sih dia nggak mau cerita sama pasangannya? Mau, mungkin mau, ada keinginan betul, tapi tidak ada keberanian. Nah, makin kesini, itu kan orang semakin berani karena orang merasa punya power atas hidupnya dia gitu. Jadi kalau orang dulu kan kayak terkungkung banget di lingkungan itu gitu ya. Kalau sekarang kan kita gampang loh untuk pindah negara, untuk pindah kota, untuk keluar dari kehidupan lama, itu gampang gitu loh. Sehingga orang merasa kayak pertaruhannya tuh menjadi tidak sebesar dulu. Sehingga dia punya pilihan lebih banyak untuk mengejar apa yang dia rasa dia layak untuk dapatkan. Dan menjadi orang yang baru. Yes. Dan ketika dia merasa dia layak untuk berjuang untuk itu, akhirnya orang-orang sekarang kan lebih terbuka sama pasangannya gitu. Dan kemudian makanya kenapa perceraian tuh makin tinggi kan? Karena ya terkuak tadi loh, kayak oh ternyata nggak bisa jalan bareng lagi nih. Oh ya udah pisah. Lah kemudian kan expert kan kemudian ngelihat kayak loh kok gimana nih abis nikah kok pisah gitu loh, kan jangan kayak gitu. Terkuak itu bukan mau menceritakan loh. Terkuak itu ketahuan. Iya dong. Ya kan awalnya kayak gitu dong, karena orang ini merasa kayak gue harusnya bisa deh kayak gitu. Jadi akhirnya dia tidak menutupi parah dulu gitu loh. Kalau dulu kan mungkin itu ketahuan. Itu ketahuan. Iya ketahuan. Karena ketahuan. Kalau enggak dia mana mau ceritain. Iya benar. Mungkin dia juga menceritakan juga, tapi mungkin ya sekarang lebih berani lah kayak gitu. Nah kemudian kan expert tuh melihatnya, loh gimana, jangan pisah dong, jangan nikah terus pisah gitu loh kan, karena collateral damage-nya tinggi banget dong, kayak ada anak-anak dan segala macamnya gitu loh. Kan kan tetap ada korbannya ketika sebuah hubungan kan hancur. Nah akhirnya itulah kenapa expert sekarang bilang jangan buru-buru menikah, temukan dulu orang yang betul-betul cocok, bla 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 bla. Makanya itulah kenapa akhirnya ya itu orang kan kemudian mikir lah, terus apa sih, gimana caranya lo aku tahu kalau aku tuh cocok sama orang itu lah. Terus akhirnya muncullah itu kayak kamu tuh harus bisa jujur sama orang, kamu tuh harus ngomong dulu kamu tuh siapa, kamu tuh harus tahu dulu kamu tuh siapa, bla 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 bla. Itulah kenapa akhirnya pernikahan tuh usianya makin ke belakang. Untuk meminimalisir perceraian, hal-hal yang tidak diinginkan dan lain sebagainya. Iya. Tapi sebenarnya kan tuh lebih ke kayak sebisa mungkin tuh orang tuh tahu sekarang tuh diusahakan supaya kamu tuh mengambil keputusan karena kamu tuh tahu dan mau. Tahu konsekuensinya dan kamu mau ngambil semua konsekuensinya. Jangan sampai harus kamu sadar. tuh ngambil sesuatu harus sadar. Jangan sampai kamu tuh ngambil sesuatu karena tertekan gitu loh. Karena harus ditekan, dalam kondisi gitu. sadar. Ya kayak gitu. Itulah kenapa untuk orang menyadari sesuatu kan butuh waktu ya, Hari. Iya. Untuk mengenal dirinya sendiri, untuk kemudian membangun apa yang dia mau, untuk kemudian memutuskan oke, aku kayaknya mau deh menambah orang dalam hidupku dan aku tahu konsekuensinya apa aja kira-kira gitu ya. Meskipun kayak Bill Gates sendiri kan juga dia berpisah setelah, dia kan juga menikahnya telat tapi kemudian dia masih berpisah lagi di umur segitu ya kan. Kita itu masih nggak tahu ya jadinya ya. Tapi kalau fase pernikahan dan terus bercerai karena sudah menjadi orang yang berbeda itu mungkin udah menjadi topik yang berbeda ya. Tapi sangat tidak mungkin gak sih kalau misalnya kita terus menunda untuk menjalin hubungan hanya karena kita takut kita menceritakan vulnerability kita ke pasangan kita. Sangat tidak mungkin gak sih? Dan jadi kita harus gimana dong?
supaya kita bisa terbuka aja dengan orang. Karena kan itu yang menghambat orang itu untuk bisa mengenal orang baru, dekat dengan orang baru dan membangun hubungan yang lebih baik. Caranya adalah dengan tahu bahwa pertama orang itu harus sadar bahwa vulnerability itu bukan sign of weakness, it's sign of strength. Yang gue pelajari. Karena dulu gue tuh selalu guard up ya sama mantan gue gitu. Gue tuh selalu punya proteksi yang tebal dan tinggi gitu. Untuk orang tuh mau masuk tuh kayak mesti pintunya tuh kayak berlapis gitu loh. Kayak masuk satu sampai situ kadang gue semen dulu pintunya gitu. Jadi sebisa mungkin dia jangan masuk gitu. Karena gue merasa semakin orang tahu tuh gue akan semakin rentan untuk disakiti. Kadang gue tuh ada di satu titik ya hari dimana gue tuh merasa gue tuh selalu punya sisi gelap. Dimana kalau gue merasa kayak gue cuma menunggu waktu untuk orang tahu itu dan dia meninggalkan gue. Itu gue punya sisi itu. Jadi gue selalu merasa kayak ya mungkin karena itu mungkin juga ada hubungannya dengan parenting ya. Kalau parenting Asia tuh kan kayak orang tua tuh kan juga berusaha untuk menjadi sosok yang sempurna dalam tanda kutip untuk anaknya ya gitu. Itulah kenapa kemudian gue tuh tidak mengerti bahwa mengakui ketidaksempurnaan itu adalah sebuah kekuatan yang paling besar gitu. Yang bisa kita lakukan gitu. Nah, kalau misalnya gimana caranya untuk kita bisa punya kekuatan untuk being vulnerable adalah dengan menyadari bahwa tersakit itu bukan tanda bahwa kamu tuh salah. Pertama, kadang orang tuh kayak udahlah gue nggak mau sakit lagi lah, udah nggak usah gitu. Iya, in some cases iya. Kadang benar, kadang menutup diri itu adalah tindakan yang diperlukan gitu. Tapi menurut gue hukum bahwa kalau kamu mau kuat kamu harus sering tersakiti dan jatuh itu akan selalu berlaku sih. Kalau kamu nggak pernah sakit, kamu nggak akan jadi kuat. Ya kan kalau anak kecil juga kalau misalnya sakit kan dokter cuma ya udah istirahat, minum paracetamol paling kayak gitu-gitu. Karena kalau dikasih obat yang keras dan berusaha untuk sembuh lebih cepat, ntar dia nggak kuat gitu anaknya. Tapi gimana kalau misalnya ketika kita open dengan vulnerability kita kasih tahu ke pasangan kita bahwasanya kita lagi sedang ada masalah, kita lagi misalnya masalah finansial lah yang paling umum lah biasanya. Itu yang paling sering ditutup-tutupi kan. Gimana kalau misalnya ketika kita udah menceritakan hal itu, pasangan kita malah jadi mundur. Kan itu yang paling kita takuti kan? Iya. Gimana dong? Ya itulah kenapa itu harus dilakukan sedini mungkin toh. Honesty itu loh. Kemampuan untuk jujur dan kemudian terbuka itu harus dilakukan sedini mungkin sehingga ya kita tahu orang-orang macam apa yang mungkin sanggup untuk sama kita gitu. Dan mau menerima kita. Iya, memang itu berat banget, makanya kemudian orang milih untuk daripada gue membuka diri dan membuat semua orang tahu, udahlah mending gue nggak usah sama siapa-siapa. Tapi itu juga kehidupan yang sepi dan menyedihkan sih, karena perasaan paling menyenangkan adalah ketika lu merasa lu nggak sempurna dan ada orang yang merasa lu nggak apa-apa nggak sempurna. Itu adalah perasaan paling amazing sebagai manusia ya, perasaan yang paling yang membuat manusia merasa powerful itu adalah ketika dia merasa dia nggak sempurna dan ada orang yang menerima dia merasa kemudian utuh sebagai manusia gitu. Jadi kalau putus itu nggak apa-apa? Kalau putus untuk alasan yang tepat menurutku nggak apa-apa. Maksudku kayak gini, ya gue udah sering putus ya. Maksud gue kayak kalau lu putus karena lu berjuang untuk menjadi diri lu gitu, untuk membuka diri dan kemudian orang itu tidak bisa menerima, menurut gue itu adalah alasan putus yang tepat daripada kemudian lu berusaha menutupi sesuatu dan kemudian orang itu tahu dan kemudian orang itu putus karena orang itu tidak bisa menerima diri lu gitu. Itu lu akan lebih bitter sama manusia. Kayak tuh kan manusia emang gak bisa dipercaya gitu. Bener kan gue tutupin aja gitu. Tapi kan sebenarnya bukan kayak gitu. Ketika lu sudah menerima bahwa ya gue kayak gini, lu mau terima nggak? Itu lu akan lebih ya udah bukan dia orang yang tepat berarti. Berarti bukan dia aja. Tapi kalau lu terlalu berusaha menutupi dalam tanda kutip aib ya. Semua orang kan punya aib ya. Terus kemudian kayak itu masih ya tadi gue bilang terkuak gitu ya. Lu akan super bitter sih ke manusia. Jadi relationship yang paling ideal itu adalah relationship di mana lu bisa merasa aman dan nyaman ketika mereka udah tahu kelemahan lu itu. Ya, dari pengalaman gue sih kayak gitu ya. Ketika gue justru pengen menceritakan aib-aib gue gitu, ke orang itu.
Oh, justru lu mau menceritakannya dan willingly ya? Ya karena pengalaman gue kayak dulu gue nggak pernah bisa menceritakan apa yang gue rasakan sebenarnya. Gue nggak pernah bener-bener bisa ngomong gue tuh ngerasain apa. Gue cuma bisa marah, dropping hints, terus kayak throwing tantrum gitu ya, kayak orang goblok gitu lah, hari kayak anak kecil gitu lah, kayak ngapain sih. Terus kalau sekarang tuh gue bisa duduk sama orangnya terus gue ngomong kayak gue kayak gini gitu. Terus kayak kalau lu kayak gini gue nggak suka kayak gitu gitulah. Jadi kenapa gue nggak suka gue nggak tahu. Gitu. Tapi gue orangnya kayak gini misalnya ya udah kayak gue punya background kayak gini. Ini adalah the dark side of my thought gitu ya. Itu ketika lu bisa menceritakan itu ke orang dan orang itu cuman kayak oh ya udah lu cuma manusia aja gitu yang punya sisi gelap dan sisi terang. Lo akan merasa aman, nyaman dan utuh sih hari yang beda tuh. Kalau aman dan nyaman itu mungkin semua orang bisa bisa memberikan itu gitu. Melindungi lo, mungkin membuat lo nyaman secara syarat-syarat dan definisi lo aman dan nyaman, tapi membuat lo merasa utuh tuh. Gue baru merasakan itu sekali sih. Dengan yang sekarang. Iya, dengan yang sekarang. Ya kalau sampai dulu gimana dong? Luar biasa. Ya tapi kan orang bisa jatuh cinta dengan dua orang yang sama. Jatuh cinta dengan dua orang yang sama bisa, tapi tidak waktu yang bersamaan dong. Oh. Bisa aja. Tapi maksud gue gini, yang beda itu adalah perasaan ketika lu sebagai manusia tuh gini hari. Karena bedanya adalah kayak gue bilang kan hidup tuh kan urutannya money, love, life kan. Iya. Nah ketika lu udah menemukan love itu lu merasa kayak oke, gue siap nih menghadapi hidup sama orang ini gitu. Kayak apapun yang terjadi ke depan itu kayak oke, kalau ada dia it's gonna be fine gitu. Dibanding sendirian ya. Iya benar sih. Memang sekarang itu sangat tidak mungkin untuk kita menutupi diri kita itu sebenarnya ke pasangan kita karena kalau misalnya kita nggak mencoba untuk membuka diri, mencoba untuk berani menjadi lemah dengan pasangan kita, akan sulit terciptanya suatu hubungan yang bahagia gak sih? Iya sih, penuh teror sih. Iya. Gue rasanya terteror diri gue sendiri bener-bener. Makanya it's okay banget untuk kita menceritakan masa lalu kita yang pahit atau kelam. Terus menceritakan masalah-masalah kita, terbuka dengan kekurangan kita. Karena dari situlah, dari kelemahan kita dan dari vulnerability kita menemukan strength di sananya. Dan ketika kita bisa menemukan pasangan yang bisa menerima semua kekurangan kita, menurut gue itu adalah relationship yang paling ideal. Satu lagi penutup nih. Kita tahu lah ada 5 love languages kan. Yes. Acts of service, word, musical touch, gift, and ya itulah. Quality time satu lagi. Tapi dari semua ini satu hal yang membungkus itu semua selalu adalah kejujuran, honesty. Yes, benar. Karena tanpa adanya kejujuran di relationship, cepat atau lambat hubungan itu akan begitulah. Gampang runtuh. Yes. Nah mungkin itu aja buat episode hari ini. Semoga episode hari ini bisa memberikan kita banyak insight untuk relationship kita ke depannya. Dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya minggu depan. And until next time. Bye-bye. Bye. In love.